aku berasa di LDP itu tuh bukan cuman kerjaan, bukan cuman duit, tapi udah kayak family juga gitu loh. Jadi pas kita growing apart, ada hal yang berasa kosong gitu jadinya. Cepet banget, pokoknya semua very fast deh, kayak udah sampai nggak inget lagi tusukan pertama tuh di mana gitu, karena saking cepetnya gitu. Salah satunya kan ada di sini gede. It's me, Listia Magdalena. By the time, waktu menyembuhkan semuanya kali ya. Jadi akhirnya yaudah kita tahulah gitu loh. Daripada kita fokus sama problem gitu, akhirnya kita mencoba untuk merangkul semuanya bareng-bareng. Dan kita udah kayak keluarga ya, bener-bener udah kayak keluarga sih. Jadi udah nggak ada yang namanya drama-drama percintaan gitu segala macam, udah nggak ada sih. Bahkan kayak ketemu pun udah ngomongnya kerjaan, profesional, nggak ada yang kayak flirting apa segala macam, itu udah nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener pure profesional kerja gitu. Dan yang paling penting adalah karena history yang udah kita bangun selama bertahun-tahun, itu yang bikin kita saling mengerti tanpa perlu ngomong lagi gitu loh. Udah saling mengerti, terus udah gitu saling percaya, itu yang paling penting. Bahwa apapun yang kita lakukan itu, kita percaya bahwa itu baik untuk LDP dan baik untuk satu sama lain gitu sih. Kalau untuk tim aku sendiri, yang aku tanemin gitu adalah kita tuh kerja sebagai family sih. Lebih kayak family, jadi deket satu sama lain. Kalau misalnya salah satu staff kita juga ada yang ulang tahun, kita treat mereka juga sebagai family gitu. Dan yang paling penting, aku nggak suka bagi-bagi kayak terlalu, oh lu kerjanya cuman kameramen, nggak gitu loh. Tapi lu harus ngerti dari proses nulis, kamera, editing, brainstorm. Jadi memang yang kita bangun adalah kreativitas sih gitu. Kalau misalnya kita bisa ngerjain dari hal yang paling remeh-temeh, pasti lu bisa untuk jadi leader yang ngajarin lagi untuk anak-anak selanjutnya kayak gitu sih. Pokoknya yang paling penting adalah harus solid, harus saling percaya satu sama lain gitu, nggak ada persaingan di dalamnya, itu yang paling penting sih. Ketakutan terbesar aku kalau di LDP adalah pas kita growing up, akhirnya kita terpencar, maksudnya kayak di jalan masing-masing sih. Karena aku berasa di LDP itu tuh bukan cuman kerjaan, bukan cuman duit, tapi udah kayak family juga gitu loh. Jadi pas kita growing apart, ada hal yang berasa kosong gitu jadinya. Lebih kayak gitu sih. Jadi itu ketakutan terbesar aku. Jadi gimana sekarang aku dan Guntur tuh berusaha untuk gimana kita bisa solid lagi bareng-bareng. That's why kita mulai bikin series lagi gitu sih. Kemarin kita udah sempat syuting beberapa episode untuk series gitu kan. Cuman di LDP sendiri kan kita selain bikin production, selain bikin konten, kita juga lagi develop produk gitu. Develop produk untuk kecantikan dan juga kesehatan. Kalau rencana paling deket sih pengen finish our series sih. Selain finish our series, pengen encourage untuk content creator di Indonesia untuk bangkit lagi gitu, percaya lagi untuk making a good content untuk generasi-generasi yang muda gitu loh. Karena jujur aja kayak di dunia yang super fast sekarang dengan sosmed yang kita nggak tahu gitu kan baik dan benernya gitu kan. Gimana sekarang kita lihat anak-anak muda gampang banget stres, anxiety gitu kan. Itu kan maksudnya kayak dari konten-konten yang kita nggak tahu base-nya itu bener atau enggak gitu loh. Kurang ada hiburan di sana. Ya pengen encourage untuk para content creator untuk bikin sebuah konten yang bisa lebih positif gitu loh buat ya generasi-generasi muda kita nantinya gitu sih. Dan selain itu pastinya karena kita juga sekarang lagi seneng di dunia entrepreneur ini, di develop produk,
Dan karena kita juga cukup idealis ya, jadi kita pengen banget bikin produk yang benar-benar bagus gitu ya, dengan harga yang terjangkau gitu, biar Indonesia itu juga lebih dipandang bahwa kita tuh juga negara yang maju gitu loh, dan bisa going internasional gitu sih. Kalau dibilang bedanya content creator atau YouTube di zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh kita sebagai content creator tuh lebih dihargai ya, lebih di pamper gitu kan. Kayak kita selalu ada setiap mungkin sebulan sekali ada kumpul di kantor Google kayak gitu untuk mingling, untuk kayak saling belajar satu sama lain, saling ya bikin komunitas itulah lebih hidup gitu kan. Kalau kita juga sering di-invite ke kantor-kantor Google di negara lain, Aussie, waktu itu Jepang, kayak gitu, kayak seru banget gitu, kita bisa ketemu content creator dari negara-negara lain gitu. Terus udah gitu juga ada award khusus untuk para YouTubers kayak gitu kan. Nah di situ sih serunya ya. Kalau misalnya kayak sekarang itu lebih kayak apa ya? Yang kita lihat adalah gimana supaya viral, jadi apapun dilakukan untuk viral. Yang paling penting adalah gimana viral, bukannya gimana kita buat konten yang berkualitas, tapi gimana kita bisa cepat viral, gimana kita bisa masuk FYP gitu. Sekarang tuh fokusnya lebih ke sana sih, jadi menurut aku kayak ya perbedaannya lebih di sana gitu sih. Kalau untuk awardnya sendiri sih yang aku ingat ada WeTV, waktu itu kita WeTV, terus udah gitu juga ada award di Singapura, terus udah gitu di Malai. Waktu tahun 2010 itu aku sempat kena kasus penusukan ya. Terus di situ sebenarnya kalau banyak banget kan gosip-gosip yang beredar, apalagi di media gitu ya, bilangnya katanya rebutan cowok, apa segala macem gitu kan. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya sama cowok sih. Jadi memang waktu saat itu dia temen kampus. Aku nggak terlalu dekat, tapi karena kita kan memang di arsitek itu kan setiap semester kita pasti ganti grup ya, ganti grup kelompok lah istilahnya seperti itu. Dan memang historinya dia setelah kejadian ini aku baru tahu tuh kalau ternyata historinya sendiri itu dari zaman sekolah SMP SMA gitu, kalau nggak salah dia sempat di drop out juga karena memang ada kasus dia pernah nusuk teman pakai pensil apa segala macam. Jadi memang udah bawaannya gitu loh. Dan saat masuk ke kuliah mungkin dia ada palsuin apa gitu, aku juga kurang jelas ya. Tapi akhirnya dia berhasil masuk dan akhirnya waktu itu dia udah dapat satu grup kelompok temenan yang dia tuh cocok lah istilahnya seperti itu. Waktu itu juga pas ganti semester aku ganti kelompok yang bertemannya sama teman-teman dia yang di semester awal. Di situ mungkin ada timbul jealous dan ketakutan bahwa nanti dia nggak dapet teman lagi, nggak bisa hidup normal. Akhirnya dia merencanakan penusukan itu. Jadi setelah yang attempt kedua aku baru sadar kalau ternyata dia pernah mau attempt pertama sebelum itu. Di saat itu tuh waktu itu kita lagi mau kerja bareng, kerja berdua gitu. Dia ngajakin, gue mau dong bikin market di rumah lu gitu kan. Itu kalau nggak salah jam 10 malam. Terus udah gitu, oh ya boleh. Tapi ya udah kita makan dulu di mall kayak gitu kan. Lagi makan-makan. Terus kebetulan memang cowok aku bilang katanya mau jemput aja karena udah kemalaman kan. Jadi dia mau jemput, mau nyeterin mobil aku. Pas aku bilang kayak begitu, si pelakunya langsung bilang katanya dia langsung chat tuh pakai HP-nya dia waktu itu Nokia yang panjang itu yang bisa dibuka. Cuman yang aku bingung dia tulisnya to mom. Jadi bukan from mom, tapi to mom. Terus gitu ketikannya Mei, pulang dong gitu, temenin mami gini segala macam. Nah, pas aku baca
aku sadar dong itu kan tumam gitu kan. Terus maksudnya kayak lu kalau nggak mau jadi nginep, ngapain sih lu bohongin gua gitu kan. Tapi untungnya nggak kejadian saat itu, karena kalau kejadian saat itu pertama itu udah malam banget dan rumah aku tuh di pelosok gitu loh. Jadi kalau misalnya amit-amit ada kejadian udah pasti nggak akan selamat. Attempt kedua dilakukan abis kita bareng-bareng nih segrup, kita makan bareng, makan siang sebelum pulang. Akhirnya pas pulang, aku lagi di parkiran udah masuk mobil, udah lagi mau pulang, si pelaku lagi lewatin di depan, kayak celingak-celinguk nyari orang. Terus kayak gitu aku yang kayak nggak tahu, mungkin sebenarnya Tuhan juga udah berusaha melindungi juga kali ya, ada suara hati yang bilang udahlah sembunyi aja, sembunyi gitu kan, kayak males basa-basi, gue males basa-basi gitu. Cuman kayak nggak pengen jadi orang yang belagu gitu kan ya, kayak ya udahlah akhirnya kayak gue nyapa Mei gitu, kenapa mau kemana gitu kan. Terus dia akhirnya bilang gue mau numpang dong, katanya gitu, gue mau numpang dong ke Puri. Dia bilang kan gue rumahnya dekat Puri kan, ke Puri Mall gitu. Terus gue bilang hah kok jauh gitu kan, dari Karawaci ke Puri Mall kan jauh kan. Dia bilang iya sekalian nyokap gue katanya mau jemput gue di sana. Emang nyokap lu di arah mana? Pokoknya jauh lah istilahnya, nyokapnya malah nggak sejalan gitu. Ngapain dia jemputnya ke Puri? Tapi ya udahlah gue nggak banyak nanya kan. Cuman karena teman kampus, ya udah akhirnya nggak apa-apa lah, maksudnya mau nebeng masa iya gue nggak kasih gitu kan. Saat itu kebetulan gue fokus di MLM. Jadi abis itu gue sebenarnya ada meeting, ada janji ketemu orang. Terus udah gitu ya udah dia ikut. Pas gue dropin sambil perjalanan dia sempat ada nanya tuh, gimana sih bawa mobilnya, nyetirnya gimana sih, ini untuk apa deh, untuk apa, kayak gitu-gitu. Nenek-nenek udah gue jelasin. Udah sampai di Mall Puri, di depannya ini kan ada gerbang ya yang satpam. Gue berhentinya di sebelum gerbang. Terus udah gitu si pelaku bilang majuan dikit dong gitu kan. Pas majuan dikit lewatin gerbang, maksudnya abis kayak nggak kelihatan sama satpam. Di situ pas gue masih injak rem, waktu itu kan mobilnya Matic kan, jadi cuma injak rem doang gitu loh. Terus udah gitu udah sampai nih, langsung tanpa ngomong apapun, kita nggak ada berantem apapun, tiba-tiba langsung ditusuk aja kayak gitu. Ditusuk tanpa ngomong apa-apa, langsung cepet banget, pokoknya semua very fast deh, kayak udah sampai nggak inget lagi tusukan pertama tuh di mana gitu, karena saking cepetnya gitu. Salah satunya kan ada di sini gede, di sini juga ada gitu kan. Terus di tangan juga banyak banget gitu, ada 17 tusukan lah kurang lebih. Udah di situ akhirnya ya puji Tuhan, kayak menurut gue kayak semuanya nggak ada yang kebetulan ya. Jadi pas banget di depan ada mobil yang lagi parkir. Sebenarnya nggak boleh parkir di sana, cuman ada supir yang lagi nungguin majikannya. Terus akhirnya karena gue Matic, karena gue berusaha lawan dia kan, kaki gue sampai ngangkat ke atas, sampai nendang dada dia juga, jadi ada tusuk juga di kaki gitu kan. Terus udah gitu mobil gue karena Matic, dia nabrak mobil depan. Mau nabrak mobil depan, supirnya turun. Mungkin tadinya mau marah kali ya, cuman kan karena kaca gue cukup bening, jadi kelihatan darah semua. Jadi bukan yang ngetok, dia langsung berusaha buka pintu. Ya udah akhirnya di situ gue sempet untuk tarik ini handle, gue keluar, gue langsung jatuh gitu. Gue langsung apa tolong saya gitu kan. Terus udah gitu ya udah dia dengan santainya sembunyiin pisaunya di belakang. Terus langsung bilang, Pak dia duluan kayak gitu. Terus gue udah nggak peduli, lo terserah deh lo mau apa, pokoknya tolongin gue dulu. Terus puji Tuhan langsung kayak ada 2 anak muda yang lagi boncengan naik motor, langsung disuruh tolong dong bawa ke rumah sakit Puri. Dan itu sangat deket gitu loh, itu siang sore gitu deh. Dibawa langsung, gue dijepit di tengah sama orang yang naik motor itu, langsung dilariin ke rumah sakit Puri. Jadi tuh menurut gue attempt kedua ini tuh memang istilahnya suatu berkat juga lah gitu. Jadinya gue bisa selamat. Kalau attempt pertama mungkin gue nggak akan selamat gitu loh. Jadi pas yang kedua ini
gue berhasil dilariin ke rumah sakit. Terus karena gue kebetulan ada janji mau meeting yang MLM itu, jadi gue diteleponin terus, kebetulan yang angkat akhirnya polisi. Langsung bilang, Listianya ditusuk-tusuk nih, gitu, dilariin ke rumah sakit Puri. Temen gue yang mau meeting itu nggak percaya dong, kayak waktu itu kan zaman penipuan kan. Terus akhirnya dia, tapi ya udahlah, dia nggak bawa HP, nggak bawa duit, nggak bawa apa, dia cuma naik motor berdua sama pacarnya. Akhirnya ke lokasi itu dia lihat bener ada mobil gua itu udah berceceran darah, bahkan di joknya itu pas buka pintu udah kayak air ngucur ke bawah kayak gitu loh. Di sini juga udah kayak kebuka gede banget, otot gua udah keluar putih-putih semua kayak gitu kan. Terus udah gitu ya udah dia akhirnya langsung ke rumah sakit Puri, belaga jadi kakak, karena cuman keluarga yang boleh tanda tangan operasi kan. Jadi gue kalau misalnya dia telat datang, mungkin gue nggak akan selamat gitu loh. Terus akhirnya dia tanda tangan untuk lakukan operasi. Ya udah di situ langsung gue dioperasi pertama di sana. Semua dijahit kasar. Terus udah gitu paru-paru sampai sebelah, makanya sampai ada selang untuk pompa paru-paru gitu sih. Terus setelah itu juga aku jadi operasi besar itu ada 2 kali. Karena setelah di ICU aku 2 minggu, abis paru-paru udah dijahit, muka aku masih bengkak banget dan biru banget gitu kan. Papa juga kayaknya saat itu tuh udah berusaha untuk let go lah. Maksudnya dia udah doa kalau misalnya Tuhan mau ambil, ya udah ambillah gitu kan. Cuman saat itu ternyata limpa juga ikutan bocor, jadi aku akhirnya operasi lagi untuk limpa. Jadi di sini ada jahitan besar juga kan, di belakang juga ada kayak gitu. Nah sisanya sih aku perawatan jalan aja sih kayak gitu, perawatan jalan, ada fisioterapi untuk karena kan ini aku juga waktu itu otot tendon kan putus kan, di sini kan udah bener-bener jari tuh udah ngeplek, karena otot tendon udah sampai putus gitu loh. Terus tangan juga nggak bisa lurus, bener-bener begini doang gitu kan. Terus di fisioterapi gitu, fisio jalan, karena kan selama hampir sebulan di bed rest doang kan. Terus udah gitu papa juga worry soal psikologis kan, panggillah psikolog ke kamar. Terus pas psikolognya datang, ya untungnya dia bilang katanya, ini mah anaknya fine aja, udah tenang aja, nggak perlu psikolog katanya kayak gitu. Ya udah di sana deh. Terus akhirnya operasi kecil, after recovery aku ke Singapura untuk nyambungin otot tendon, karena waktu itu di Jakarta belum ada dokter yang bisa menyambungkan otot tendon gitu. Di ICU aku 2 minggu, habis itu di VIP aku seminggu doang sih. Jujur itu juga termasuk cepat, dokter sendiri pun kaget kan. Jadi memang sempat waktu itu jatuh di hari Jumat. Di hari Jumat aku inget banget, luka aku katanya masih basah. Terus lagi itu aku bernazar, aku bilang, tapi dok aku hari Minggu mau ke gereja, bisa nggak gitu kan. Terus dia bilang, mana bisa, orang masih basah gini, lihat nanti, dia bilang katanya gitu. Terus akhirnya pas hari Sabtu, pas dia buka lagi, kayak semua udah kering, gue udah sehat, udah lebih ini. Terus akhirnya hari Minggunya gue boleh keluar. Habis itu pakai kursi roda, akhirnya ke gereja kayak gitu. Teman, keluarga waktu itu tuh malah menurut aku tuh suatu berkat ya. Karena di sana tuh aku berasa mereka tuh benar-benar care dan sayang banget sama aku, sampai kayak nungguin aku dari pagi. Padahal nggak ketemu sama sekali loh. Even mereka tuh nggak boleh masuk. Mereka cuman hadir aja di sana untuk menguatkan satu sama lain gitu loh. Kayak teman-teman aku sendiri tuh nangis, sampai yang nangis-nangis, akunya malah yang ketawa-ketawa, yang kayak hihi gitu kan, kayak thank you udah datang, pada bawain makanan apa segala macam. Tapi mereka yang kayak berusaha nyanyiin, kayak nggak ada yang ungkit-ungkit, maksudnya kayak. Dan waktu itu kan aku pup juga masih berantakan kan, jadi dia yang cuciin celana gitu. Mereka malah selalu ada buat aku. Kayak dari papa juga suportif banget kayak gitu. Kayak semuanya juga menguatkan sih. Terus
satu yang paling aku ingat sih, dan menurut aku ini tuh suatu mujizat juga. Jadi kakak papa yang rawat adik aku yang cowok, waktu aku kejadian itu pas aku masih di ruang VIP, dia juga masuk rumah sakit karena sakit apa gitu, nggak kedeteksi sampai diopnam. Dan dia udah cukup berumur ya. Pas dia diopnam di rumah sakit, belum ketahuan penyakitnya apa gitu kan, sempat nggak sadarin diri. Tapi setelah waktunya aku yang keluar itu, akhirnya dia tiba-tiba sembuh, sehat banget, sampai orang juga bingung kenapa gitu, kok bisa sehat banget. Terus udah gitu akhirnya aku seminggu lebih lah dirawat di rumah dia, karena kan dia udah terbiasa ngerawat ya. Jadi dikasih makan makanan sehat, dimasakin makanan sehat kayak gitu. Dirawat sama dia sampai aku udah sembuh total, aku udah bisa aktivitas normal. Tiba-tiba dia langsung kolaps lagi, masuk rumah sakit. Seminggu kemudian dia dipanggil Tuhan gitu sih. Jadi kalau menurut aku dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk merawat aku saat itu sih. Kalau titik baliknya aku sih sebenarnya itu di titik dimana akhirnya aku bisa kayak benar-benar percaya bahwa Tuhan tuh ada gitu loh. Karena menurut aku kan semua rangkaian kejadian itu tuh dari hal-hal yang paling kecil itu tuh nggak ada yang kebetulan gitu, dan semuanya udah diatur. Kayak ada mobil di depan itu, terus udah gitu lokasi kejadian juga deket sama rumah sakit, kakak papa yang berhasil masih bisa rawat aku gitu kan, semuanya gitu. Jadi itu ngebuat aku tuh semakin yakin bahwa Tuhan tuh memang ada dan bener-bener jagain aku, seorang yang bukan siapa-siapa kayak gitu loh. Di situ sih titik balik aku, dimana kayak aku merasa Tuhan tuh beneran sayang dan beneran ada sih gitu buat aku. Terus kayak banyak banget kan yang bahkan lebih marah sama pelaku dibandingkan akunya sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kita kan kalau dibohongin, diselingkuhin aja tuh sakit hatinya nggak akan bisa hilang gitu loh. Tapi kok mereka bingung, kok aku bisa let go begitu aja, maafin gitu aja, katanya kayak gitu. Tapi satu hal yang aku pelajarin, maksudnya kayak yang aku pegang saat itu adalah ada satu tokoh Alkitab yang bilang, katanya ketika kita mendapatkan berkat, kita ada di atas, kita nggak pernah tanya kenapa gua gitu loh. Tapi pas ketika kita kena musibah, kenapa kita menyalahkan Tuhan dan kenapa kita selalu bilang kok gua gitu loh. Jadi di situ kayak Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil gitu. Jadi situ sih yang aku belajar. Terus udah gitu di situ juga, dari situ akhirnya karir aku juga malah naik gitu loh. Dari YouTube, dari situ kan akhirnya YouTube jalan, dari YouTube juga. Terus akhirnya sekarang puji Tuhan aku juga punya brand sendiri, Biote gitu kan. Karena bekas-bekas luka ini jadi aku lebih care sama kulit aku gitu loh. Gimana kayak kita bisa nyembuhin secara dari dalam kayak gitu. Akhirnya aku develop collagen drink gitu sih. Kalau untuk Biote-nya sendiri, iya aku develop dari tahun 2018 ya. Develop itu, terus akhirnya awal di Indonesia belum aware sama yang namanya kolagen kan. Tapi karena aku sering ke Jepang waktu itu, dan di Jepang tuh cukup terkenal sama yang namanya kolagen. Kayak kolagen tuh dijual secara mass di drugstore kayak gitu, dan maksudnya kayak di situ tuh udah jadi kayak minuman yang cukup penting buat dari cewek sampai cowok gitu loh, minuman setiap hari gitu kan, dan memang kita butuh. Tapi di Indonesia tuh waktu itu belum aware, dan dengan kondisi kulit aku yang waktu itu cukup kurang bagus ya, dari complexion dan segala macemnya, bekas-bekas luka gitu kan, karena capek untuk kayak operasi laser dan gak hilang-hilang, ya udahlah mendingan kayak aku bikin kolagen ini untuk ngerawat semuanya dari dalam kayak gitu sih. Akhirnya di situ kepikiran untuk bikin brand kolagen. Kalau dari bisnis ini yang ingin aku sampaikan adalah tetap
tekun sih. Maksudnya nggak a- nggak ada yang instan gitu loh. Kayak nggak ada orang yang bisa sukses secara instan, kecuali mungkin background keluarganya memang udah support ya. Tapi untuk kita yang maksudnya dari nol gitu, yang paling penting adalah tekun dan terus berjuang, jangan pantang menyerah, karena pada akhirnya apa yang kita tanam pasti akan berbuah juga gitu loh. Jujur aku sendiri masih belum clear ya apa maksud Tuhan telah memberikan aku second chance di kehidupan ini. Tapi satu yang pasti yang aku pegang adalah kayak gajah meninggalkan gading, aku berharap hidup aku nanti bisa meninggalkan kesan dan makna buat orang-orang lain gitu pada nantinya gitu loh.